Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Mohon bantuan, ada sedikit kegiatan tulis menulis. Saya akan membagikan kuesioner. Minta tolong Pak Am dibagi. Satu persatu. Ada siap pulpen atau pensil? Kalau nggak ada, saya ada. Ya nggak punya. Terima kasih Mama Santi. Itu ada notanya di luar aja. Yang nggak bawa pulpen atau pensil ada, saya siapkan. Silakan diisi dulu Bapak Ibu. Cantumkan juga nomor HP, nomor HP. Nanti kita akan bikin grup untuk konsultasi. Saya tunggu 5 menit cukup nggih. Cepet kok itu, tinggal centang gitu. Jadi setengah 9 lebih seperempat bisa dikumpulkan. Boleh pakai pensil. Kalau putra-putrinya di sini ada 2, ambil salah satu saja. Boleh kakaknya atau boleh adiknya. Dicantumkan nomor HP panjenengan nggih. Nanti kita berdiskusi lewat grup. Jadi nanti di grupnya akan saya tulis sama panjenengan. Yang di sini nama putrane panjenengan. Yang putranya 2, salah satu aja di sini. Boleh kakaknya atau boleh adiknya. Nama anak respondennya dalam kurung orang tua atau wali atau yang sudah boleh dikumpulkan. Nggak ada yang salah ya. Semuanya benar. Sering dongeng seru ya. Kita akan banyak bercerita tentang dongeng. Sampun, silakan kumpulkan ke depan atau minta petugas. Terima kasih Bunda Erna. Yang iya yang. Ya ini kan kebiasaan kalau sore itu kan sudah sama mamanya di kamar tuh, jadi aku kurang tahu kegiatannya di kamar tuh. Oh, enggak apa-apa, digosongin aja enggak apa-apa. Atau ditulis menurut pemahaman jenengan saja enggak apa-apa. Ditulis seperti yang sesuai dengan panjenengan. Ya. Tetap diisi aja enggak apa-apa ya. Jangan lupa mencantumkan nomor HP nggih. Baik, sambil menunggu yang belum selesai, izin saya tadi sudah dikenalkan sama Mama siapa? Mama Lydia. Saya Didi. Mungkin ada yang sudah kenal di sini. Apanya Sena. Anak saya juga alumni di sini dengan Mama Denis, Mama Santi, Mama Safa, Mama Sela. Jadi anak saya juga dulu di sini tahun 2000 berapa ya? 2015 ya, Maya? 2015-an. Sekarang udah di SMP, udah pada gede-gede. Dan hari ini saya ingin berbagi saja ya, berbagi sharing lah ya tentang dongeng yang selama ini, mohon maaf, ini kayak sudah sangat langka gitu nggih. Bapak Ibu saya dulu sering mendongeng atau mungkin cerita gitu ya. Tidak harus cerita seperti kancil atau apa gitu, tapi bercerita saja Bapak Ibu saya. Zaman dia sekolah dan hari-hari ini, mohon maaf, apakah panjenengan sudah melakukan itu? Sering, ada ya? Kadang-kadang tidak ditinggalin HP untuk baca sendiri enggak ya? Tapi jujur ini jarang ya. Generasi kita dulu masih sering ya Bapak Ibu, kita masih sering bercerita ya. Ya, saya mengambil tema 10 menit mengubah masa depan. Saya pakai kampanye tagar Save Dongeng, Save Anak Indonesia. Tolong ini juga diselamatkan ya dongeng ini, karena ternyata bahasa sononya storytell ya, atau storytellingnya itu sekarang itu menjadi langka, sangat mahal gitu ya, sangat mahal. Kenapa mahal? Karena itu dikonversi dengan hal-hal yang belum layak mereka konsumsi, sehingga HP itu menjadi sesuatu yang lebih dicintai anak daripada orang tua. Bahkan anak-anak itu mengeloni HP, pakai headset, makan pegang HP, padahal orang tua di depan kita makan bersama, dia asik dengan HP. Yang dia gagas itu orang yang di luar sana, entah teman, entah TikTok, entah Instagram, entah WA. Tapi kita yang di depan itu hanya berjarak 1 kilan, anak nggak gagas, ngeri ya. Yang dia pikirkan, yang dia imajinasikan tuh orang-orang yang di luar sana. Kadang bahkan HP itu dikeloni pakai headset, dibawa tidur, orang tuanya suruh minggir. Jeda atau kehilangan waktu golden time ini sekarang hilang. Maka nggak heran anak-anak sekarang itu kemampuan bacanya juga berkurang. Nah, saya ingin bersharing aja. Next, halaman 2. Pernah lihat film ini? Sudah ya? Rata-rata sudah pernah lihat ya. Jumbo ini adalah film literasi. Karena mamanya Jumbo yang sudah meninggal,
itu dulu waktu mendiangnya dia masih sering bercerita di depan anaknya saat Jumbo akan tidur gitu ya. Bahkan Jumbo itu kadang-kadang sudah ngantuk-ngantuk mau bablas gitu, dia tetap bercerita. Bermakna enggak tayangan itu? Ada pesan yang ingin disampaikan. Di saat-saat anak itu mau terlelap, itu gelombang petanya itu terbuka. Nanti Pak Albert yang jago dengan mindset ini akan menjelaskan. Mamanya sengaja membuka pikiran bawah sadar Jumbo itu kebuka di gelombang petanya, sehingga dia disodori cerita-cerita. Si Jumbo itu akhirnya mampu berimajinasi, ya kan? Dia mau pentas kan waktu itu, mau pentas bercerita, aku harus bisa seperti yang mama bilang. Muncul dorongan stimulan, gua harus bisa. Tanpa cerita dari mulut verbalnya mama, dia nggak akan seperti itu, nggak akan terpacu, nggak akan terdorong, nggak akan termotivasi. Ini hebatnya cerita, ini hebatnya dongeng, ini hebatnya storytelling. Mampu merubah sikap anak lebih maju. Kita nggak sadar peran kita digantikan HP. Apa yang terjadi? HP stimulan apa? Racun. Anak-anak jadi seperti orang kaya, flexing, seperti filter gitu ya. Mukanya banyak dicarut-marut, boneka, pita, macam-macam. Dapat apa anak kita? Nggak dapat apa-apa. Sama sekali nggak dapat apa-apa. Jumbo adalah film literasi yang mengawali bahwa cerita kehangatan orang tua, komunikasi tadi Mama Santi sudah pembuka sudah bilang bahwa ada bonding ya bahasanya ya, ada engagementnya, ada rasa cinta yang berlebihan. Pak, perlu nggak kita seperti seorang public speaking yang bisa membaca, bisa intonasinya bisa enak didengar? Nggak perlu. Orang tua saya, almarhum ibu saya dulu juga hanya lulusan SMP, nggak pandai-pandai banget bicara, tapi mengena. Coba bayangin orang tua yang, mohon maaf, disabilitas, bisu tuli. Sampai nggak? Sampai. Nggak perlu seperti orang-orang yang pinter public speaking. Ya dengan bahasa tubuh, dengan tatapan mata, anak ngerti. Demikian juga anak yang disabilitas, anaknya yang mengalami bisu tuli. Sampai ceritanya. Nggak perlu jago-jago banget, pinter, kayak kak siapa ahli dongeng, kak siapa ahli dongeng. Nggak perlu. Nggak perlu. Sejajarkan mata panjenengan, kepala panjenengan dengan anak, mereka langsung nangkap. Jangan terlalu lebih tinggi. Sejajarkan. Dia nggak kepingin matanya ini jauh banget dari Jumbo, supaya dia lebih cepat menangkap. Oh, mamaku, papaku ini memang sangat perhatian dengan kontak mata, dengan gestur, itu bisa. Dongeng adalah cerita atau cipta rakyat yang tidak benar-benar terjadi, bersifat fiktif, penuh fantasi, khayalan, mengandung unsur magis dan pesan moral. Loh Pak, kalau cerita tentang bapak saya yang seorang polisi, seorang arsitek, boleh cerita. Panjenengan tambah-tambahin juga boleh, didramatisir juga boleh. Yang paling tidak itu ada satu hal yang jenengan inginkan sampai ke putra-putri panjenengan. Sampai tentunya adalah pesan-pesan yang positif. Kayak ayah saya itu berulang-ulang, karena bapak saya itu adalah veteran pejuang, cerita zaman pejuang diulang-ulangi terus. Ibu saya juga begitu. Saya tumbuh sebagai anak yang struggle. Oh, bapak saya dulu dikepung Belanda, itu hidup sendiri, 13 orang meninggal di Pucak Wangi, Juwangi, Todanan, Blora. Itu dia hidup karena dia struggle. Maka saya juga akibat dari itu saya, oh iya ya, harus struggle, harus tough, harus kuat. Ibu saya beda, yang hanya lulusan SMP. Bahkan ibu saya itu nggak tamat, bukan karena bodoh, tapi karena nggak punya uang zaman itu. Dia cerita dengan kelembutannya. Maka saya sekarang tumbuh sebagai anak yang punya empati besar. Di jalan ada orang yang gerobaknya macet di lubang atau di palang joglo atau palang balapan, saya turun, saya bantu dorong. Kalau bukan dari ibu saya, mungkin saya nggak tumbuh rasa empati saya. Gitu. Jadi biasakan itu untuk bercerita. Jadi dongeng, ya nggak pernah terjadi, kemudian bersifat fiktif, penuh fantasi, terus sudah tadi ya. Ada unsur magis ya, ada unsur kayak nanti ahlinya ini ya, kayak dihipnotis gitu ya. Kayak enak banget suaranya mama itu, bunda atau ibu itu enak banget. Di kuping itu nyaman gitu loh. Suaranya papa juga nyaman. Ada kayak apa ya? Meng-attract gitu ya, menge-grab gitu ya. Buat anak itu, kalau ini khas banget suaranya bapakku, ini khas banget suaranya mamaku. Sekali panjenengan itu terus menerus, maka kalau si anak itu, mohon maaf, agak beling atau agak di luar rel,
suara panjenengan yang lembut tadi itu akan terasa terkena. Dek, sudah, langsung berderet mereka. Oh iya, pengaruhnya demikian besar. Atau papahnya sering mendongeng, sehingga suara papa itu sekali, Dek, jangan. Oh iya, ada respon yang di pikiran bawah sadar mereka itu, ini orang atau figur yang saya hormati. Dia nggak perlu cari figur lain di luar sana. Dia cukup dengan suara nada, suara papa, mama, eyang, siapapun yang sering mendongeng. Dia langsung kayak, ya ini orang yang sering ngajak aku tidur, ngelonin aku tidur, garuk-garuk punggung, ngelus-ngelus pijetin. Apapun yang Anda ucapkan ketika anak itu melakukan sedikit kesalahan, agak sedikit segan, sungkan. Tanpa orang ini, aku nggak bisa tidur. Ada ikatan begitu. Beda dengan orang-orang atau orang tua yang jarang mendongeng. Ah, asing ini. Dek, jangan. Ah, enggak. Coba praktekin ya. Dua pasangan, papa sama mama, coba dalam seminggu ini siapa yang sering mendongeng? Praktekkan yang sering mendongeng itu bagaimana di kehidupan sehari-hari. Coba seminggu aja, bedain mana yang digugu, papanya atau mamanya. Lihat saja perbedaannya. Kenapa cukup 10 menit? Ini golden time Bapak Ibu. Waktu yang sangat luar biasa berharga sebelum mereka terlelap tidur. Gelombang theta itu terbuka. Gelombang theta adalah pola aktivitas listrik otak yang berkaitan erat dengan kondisi relaksasi mendalam, tidur ringan, meditasi, mimpi, dan pikiran bawah sadar. Jadi nek cirinya sudah masuk ke gelombang theta, anak itu sudah, Dek sudah tidur. Dek besok pakai baju apa? Nggak tahu mah. Sudah kayak nggak sadar gitu lah. Itu sudah gelombangnya theta terbuka. Dan di saat setelah bangun tidur, sebelum berpikir, sebelum aku harus gosok gigi, harus bangun pagi, harus bagaimana, sebelum berpikir itu tetanya masuk, mengalami kayak trans gitu ya. Pernah dengar bahasa roh gitu ya? Ada trans gitu ya. Bahasa roh itu kan membuka gelombang theta, kayak sesuatu yang di luar kemampuan kita, kayak ada ya sesuatu yang adikodrati yang sangat besar ngedorong kita untuk apa ya, menjiwai setiap omongan pendeta atau siapapun gitu ya. Gelombang ini mendukung proses seperti pembelajaran, memori, kreativitas, intuisi, serta dapat ditemukan pada anak yang sedang terjaga pada saat seseorang berada dalam keadaan antara terjaga dan tertidur. Tadi ya, sleep atau gap antara mau bubuk, sadar sama mau bubuk, itu tolong gencarkan dongengnya. Tolong masukkan stimulan-stimulan positif. Saat dia tidur, pikiran bawah sadar merekam. Setelah dia sadar, jadilah mereka akan gugu atau nurut. Karena ucapan lembut pelan dari panjenengan itu akhirnya jadi amunisi dia untuk percaya. Ini figur yang aku percaya. Ini suara yang sering aku dengar. Ini suara yang harus aku turuti. Kalau panjenengan tidak melaksanakan itu dengan intens, ya mereka kadang-kadang nurut, kadang-kadang enggak. Ya, fungsi dongeng adalah hiburan, pendidikan, hiburan mengasah imajinasi. Si anak akan kebayang, umpamanya nih ya, panjenengan mau kepingin anak menjadi apa? Insinyur, dokter, tentara, polisi. Ini momen Anda memasukkan kesempatan itu. Supaya dia mampu memvisualkan jadi polisi bagaimana, jadi astronot bagaimana, jadi arsitek bagaimana, jadi dokter bagaimana, jadi apalagi yang panjenengan impikan. Dia mampu membayangin, memvisualkan seolah-olah aku jadi dokter, jadi polisi di dalam tidurnya dia, di dalam ketika dia nggak sadar, deep sleep, otak bekerja di dalam pikiran dia. Setelah dia bangun, coba rata-rata ketika panjenengan mampu melaksanakan itu dalam waktu seminggu, secara nggak sengaja tiba-tiba dia lewat polisi lewat, dia lihat polisi lewat, dia lihat gambar polisi, dia lihat apapun yang terkait dengan polisi. Ketika yang panjenengan masukkan adalah cerita tentang polisi atau kisah tentang heroik, maka yang muncul adalah orang-orang yang mungkin berbadan besar, pakai pedang, pakai tameng. Dia gambarin bahwa itu gue, itu aku. Atau tentang arsitek, tiba-tiba dia lihat gedung bagus, rumah bagus, yang sesuai apa yang dia gambarkan lewat cerita dari mama papanya. Dia olah di pikiran bawah sadarnya. Ya, ini saya ngambil satu jurnal di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, tahun 2025. Jadi anak-anak di salah satu TK Islam di Blitar dikumpulin, di riset, ya. Dia ngeriset 2 hari. Hari pertama
itu didongengin, lalu akan dilihat kualitas penyerapan kosakata. Hari pertama yang terlihat 21,4%. Diksi-diksinya, pilihan-pilihan kata. Kata-kata yang baru dia rekam, yang baru dia dengar, yang baru dia terima lewat dongeng. Di hari kedua naik nih, jadi 57,1%. Kemampuan bahasa anak meningkat secara signifikan. Ini peristiwa ini seperti yang saya alami. Ketika anak saya di Sinar Kasih, saya dan mamanya sering mendongeng. Puji Tuhan anak saya itu cepet banget sama waktu itu yang sudah pindah Bunda Ina atau Bunda siapa ya? Bunda Tia, muridnya Bunda Tia nggak salah. Itu langsung bilang ke istri saya, "Mah, Sena kemampuan berbahasanya cepat. Ini efek dari saya sering mendongeng." Dia sudah bulat mengatakan A, I, O, E, O itu sudah langsung lancar Sena itu. Jadi ini dampak dari ketika dia menyerap kosakata, diksi-diksi baru, pilihan-pilihan kata baru yang setiap hari saya dongengkan ke Sena sebelum tidur. Dia ngerti bahasa-bahasa verbal yang saya katakan. Lalu dia mencerna ketika Bunda Tia ngajarin huruf-huruf, dia cepat nangkep. Ini survei yang sangat dengan riset jurnal, peningkatannya cukup signifikan dari 21,4 menjadi 57,1. Hanya 2 hari loh. Di depan kelas ada pendongeng, kemudian dites kosakatanya, penyerapan bahasanya. Hari berikutnya yang menyerap itu semakin banyak, kosakatanya semakin banyak diterima, dan anak-anak yang menerima itu semakin banyak. Ini fakta ya, fakta penelitian. Sudah selesai, nanti kita sambung dengan sharing aja nih. Lanjut, ya melalui dongeng akan terbangun kedekatan emosional, kemudian komunikasi yang baik, anak merasa lebih aktif, tertarik, dan kreatif. Ini jelas nih, semakin berkembang. Anak-anak menjadi lebih kritis, lebih berani tampil. Ada Bunda yang lama dulu di sini. Mungkin Pak D ingat Sena itu dulu awal itu gulung-gulung zaman Bunda Tarti. Nggak mau masuk. Seva, Sela itu berani masuk, Jovita berani masuk, Joa berani masuk. Anak saya itu gulung-gulung, nggak mau masuk kelas. Gulung komeng di tempat bermain itu, teras itu, nggak mau masuk. Awal-awal. Iya. Sela ya dulu ya, teman sekelas. Tahu persis bagaimana anak saya itu belum berani dia, belum terbuka. Tapi setelah saya rajin mendongeng, dia muncul keberanian. Baru kemudian dulu Bunda Tarti itu harus dibuka pintunya, nggak ditutup. Mamanya di depan, asal Sena kelihatan sudah tenang. Begitu mamanya keluar, nangis lagi Sena. Ada yang pernah alami gitu? Awal-awal? Iya Ma ya? Siap. Awal-awal begitu, dia nggak punya keberanian. Di rumah saya rajin cerita, saya rajin dongeng, sebelum tidur, pelan-pelan, seminggu, sebulan, Sena bisa lancar masuk. Tumbuh keberanian, kreativitas. Begitu materi dari saya. Saya buka sharing saja, ceritakan atau bertanya boleh. 1-2 mama-mama, silakan kalau menemui pengalaman-pengalaman tentang dongeng atau mungkin kesulitannya. Pak, saya kerja kok Pak. Ya nggak ada alasan, malam kok ya. Saya capek Pak. Ya coba agak sedikit minum coffee mix lah. Supaya 10 menit. Ketika buka buku atau mendongeng, anak tidur, ya panjenengan tidur. Tidur dengan papanya atau rebutan kasur dengan anaknya. Silakan, saya buka sharingnya. 1-2. Saya semakin asik kalau panjenengan cerita. Ya, monggo Mama, kenalkan diri. Sebelumnya saya juga sudah kenal. Selamat pagi, Mama ya. Saya itu ya punya anak 2 ya. Pertama itu sudah SMP ada Kak Sena. Iya. Pertama. Iya. Yang kedua masih TKA. Nah, ini yang saya tanyakan anak saya yang pertama dulu. Anak saya yang pertama itu dari kecil memang saya itu jarang mendongeng ya, saya itu jarang mendongeng untuk anak saya. Nah sekarang anak saya itu bertumbuh menjadi pribadi yang dia sudah SMP ya, jadi dia merasa punya dunianya sendiri, jadi lebih asik mungkin dengan teman, jadi sedikit sekali waktu dia bercerita dengan orang tua. Nah itu terkadang kalau saya tanya pas ada waktu atau ya memang setiap sore itu saya selalu ajak ngobrol. Cita-citamu apa? Dia tanyanya, saya tahu masih SMP, dia cita-cita masih lama. Oh ya, saya biarkan. Terus, nah kamu
pengennya jadi apa nanti, profesimu mau jadi apa. Dia masih istilahnya belum ada target, masih berubah-ubah kok sesuai dengan kesenangan saya yang saya lihat saat ini. Jadi kelihatannya dia melihat jadi seorang fotografer kayaknya asik, aku nanti mau jadi fotografer. Jadi seorang guru itu kayaknya membosankan. Aku tadinya pengen jadi guru tapi kayaknya nggak membosankan, ngurusinnya anak-anak terus berjumpanya. Nah, menyikapi sikap anak seperti itu dengan mendongeng tadi atau menceritakan hal-hal yang mungkin dia inginkan atau bagaimana, apakah masih efektif di usia anak saya yang sudah remaja istilahnya. Dan kalau untuk anak saya yang kecil itu cenderung dia sebenarnya istilahnya kalau kasarannya ngomong jago kandang. Jadi dia kalau di rumah bisa ekspresif, bisa istilahnya berani, dia gitar, dia nyanyi, bermain sepatu roda segala macam. Di rumah dia berani, tapi ketika disuruh yuk ikut lomba nyanyi atau ikut tampil depan, nggak mau, nanti aku di panggung pasti nangis. Dia jelas seperti itu. Nah, anak saya kecil ini malah terkadang saya ceritakan firman Tuhan sebelum tidur, kalau enggak ya saya dongengin begitu. Tapi memang anaknya ini agak istilahnya jirih begitu. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi sikap yang demikian antara, dan kesenjangan usia memang sudah jauh sekali 7 tahun jaraknya. Anak saya yang pertama seperti itu dengan anak saya yang kecil seperti tadi. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Mama siapa ini? Mama Yosa. Iya, anggapannya Sela. Lenora ya? Iya, Lenora ya. Oke, makasih Mama. Kalau seandainya efektif nggak dongeng itu untuk anak SMP, anak SMA atau bahkan mungkin sudah kuliah? Ya, menurut saya sangat efektif. Cuma cari ceritanya bukan lagi Kancil Nyolong Timun, bukan lagi fabel-fabel, bukan ya. Ceritakan saja passion dari anak itu. Kalau misalnya anak itu suka sepatu roda, suka gitar, cari cerita yang ngarang-ngarang sedikit tentang keberhasilan sosok orang yang berhasil lewat musik atau lewat gitar atau lewat sepatu roda yang sesuai dengan passion dia, supaya dianggap bahwa panjenengan itu ngepro, atau ngepro itu mendukung. Mamaku ini atau papaku ini ngerti banget kesenanganku, gambar, traveling, ke gunung, menjahit, atau hobi menjahit ada nggak ya namanya? Atau menggambar, atau macam-macam desain misalnya. Maksudnya senang pakai baju kayak fashion catwalk gitu ya. Stylish lah, stylish bahasanya. Ceritakan, ngarang nggak apa-apa mah. Nggak usah harus pakai cerita yang khusus ada bukunya, tapi ceritakan apa adanya. Saya tuh memang nggak pandai menceritakan fabel. Saya sering pakai bukunya Pak Hamdani, dia pengarang buku fabel. Tapi kalau istri saya sering pakai fabel. Saya selalu cerita, saya karang sendiri. Dek, kamu itu pernah nggak dengar orang menulis buku? Saya kan seorang penulis gitu ya. Itu menulis itu bisa membuat kamu lebih terstruktur, lebih rajin, lebih sistematis. Coba deh kamu ngarang-ngarang cerita-cerita. Itu loh, ada loh. Temen ayah itu sekarang kaya. Dia jadi penulis buku, masih pelajar SMP. Sekolahnya di SMP PK Muhammadiyah Kota Barat. Dia sudah punya buku deh. Bukunya dicetak di Gramedia. Dia sekarang kaya. Tuh lihat tuh ada YouTube penulis cilik. Sekarang dia kaya. Jadi impian-impian sukses, kaya, berhasil, berlimpah, itu saya tanamkan ke dia. Lama-lama dia juga seneng nulis-nulis, bikin diary, bikin cerita-cerita. Aku berusaha ziarah kemana dia ceritain, nulis gitu. Meskipun sekarang macet, tapi setidaknya dia mau mencoba untuk itu. Ceritakan, ngarang-ngarang dikit nggak apa-apa deh. Tokoh-tokohnya kali panjenengan pilih sendirilah. Pakai nama si atau si siapa namanya, si Febri atau si Julali atau si siapa gitu ya. Cari tokoh-tokoh figur yang kira-kira memang panjenengan ingin ceritakan gitu. Jadi menurut saya masih sangat efektif. Kemudian mengalami krisis keberanian. Sekali lagi bahwa cerita itu sanggup mengubah mindset
anak-anak. Kalau panjenengan rutin cerita tentang bahwa, Dek, kamu nggak perlu takut. Jadi cerita nggak harus ada di tempat tidur, Ma. Mungkin cerita di meja makan. Dek, tolong HP-nya taruh dulu, Mama mau cerita. Kamu kemarin kenapa? Ceritakan masalahnya, curhat gitu ya. Jadikan panjenengan teman terbaiknya. Jangan sampai di luar mereka akan curhat setelah SMP ini kan masa-masa krisis ya, Ma ya. Mengenal lawan jenis, kemudian mengenal apa yang sudah romantis gitu ya. Jangan sampai kemudian mereka tuh curhatnya yang salah figur, Ma. Datanglah ke panjenengan, harapannya ke papanya atau ke mamanya. Ketika mengenal lawan jenis ya ceritakan, aku kemarin suka sama dilirik atau disapa sama si A, si B di sekolah. Nah, kamu perasaan gimana? Ya apa sih, Mah, kayak nggak seneng aku. Ya sudah, disapa saja yang baik-baik supaya si orangnya itu tidak merasa tersinggung. Ceritakan apa saja pengalaman panjenengan waktu masa remaja. Mama dulu waktu masa SMP begini, sehingga memori dia terhadap mamanya pun juga, oh figurku kayak gini, mestinya juga kayak gini. Jadi nggak salah kalau kita ceritakan apa yang pernah kita alami zaman kita semasa sekolah atau remaja. Entah SMP, entah SMA, kita pernah pacaran, kita pernah disenangi teman, kita pernah digoda teman. Sekarang kan istilahnya di calling tuh ya, dipanggil itu ya, digoda-goda ya, digoda-goda itu loh, catcalling ya namanya ya istilahnya, digoda-goda. Zaman kita SMP kan juga pernah kayak gitu, ya kan, digoda-goda pria yang sudah remaja atau mungkin kakak kelas. Anak saya juga begitu ketika kelas 2, sekarang di catcalling sama kelas 3. Cerita ke saya, apa sih Pak, kok goda-goda aku gitu catcalling? Ya sudah, kamu respon dengan sopan, dengan baik, jangan kasar. Kalau memang kamu nggak suka ya sudah, kamu langsung bergabung dengan bahasa sekarang itu circle-nya ya, teman-temannya circle-nya gitu ya, bestie-bestinya gitu ya. Kamu bergabung dengan bestie-bestimu, dengan circle-mu. Sudah lupakan yang tadi. Jadi komunikasi yang kita sampaikan itu akan direkam. Karena kita adalah figurnya, jangan sampai mereka tuh cari figur lain di luar kita, bahaya. Kita harus punya benteng yang ketat, tidak perlu untuk membatasi yang berlebihan, tapi kita lewat dongeng, ceritakan saja, apapun saja. Tidak harus perlu fabel, tapi pengalaman panjenengan diceritakan, pengalaman papa-papa diceritakan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Ma. Ada yang lagi? Sharing silakan. Mama Santi mau sharing? Monggo. Ya, terakhir Mama Santi. 3 menit saja. Izin sharing saja. Kebetulan saya dan bapaknya itu sering mendampingi anak-anak karena memang kami berdua itu sudah sepakat dulunya itu kalau merawat anak itu ya berdua gitu. Jadi tidak dititipkan dengan eyangnya atau juga dengan mbak atau babysitter begitu, karena memang kami yang sudah sepakat seperti itu mengatur segala kerepotannya bersama. Kemudian untuk berkenaan dengan dongeng, saya dan bapaknya itu sering sedikit berdongeng, walaupun itu tadi ada yang fabel atau mungkin juga buku pengetahuan yang lain, entah baca-baca yang sekedarnya pokoknya yang dibaca itu tulisan gitu, bukan HP yang layarnya nyala, kita bawa ke tempat tidur di rumah. Dan memang efeknya yang saya terima sampai saat ini, anak itu jadi lebih mudah diatur, jadi lebih percaya diri, dan dia bisa mengenali dirinya. Oh kalau aku tuh begini, nanti akhirnya mamaku begini, atau ke rumah tuh jadi begini. Itu sedikit jadi menjadi kesadaran dan tanggung jawab. Terutama kalau anak saya yang besar itu, karena juga terkawannya lumayan sama dengan Mama Yusa tadi, aku 7 tahun. Begitu anak saya yang besar itu juga jadi senang ikut storytelling. Jadi memang lomba-lomba yang diikuti juga storytelling. Istilahnya bisa dapat juara, kadang dapat bonusnya juga hadiah seperti itu. Itu untuk memupuk anak bahwa biar lebih percaya diri, kamu udah mampu menyelesaikan tantanganmu, kamu bisa dan kamu harus coba baru. Contohnya kemarin juga dia, Pak aku biasa bercerita lombanya, Pak aku ini bahasanya suruh lomba mau coklat begitu. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa, yang nanti ilmu yang kamu terima, pengalaman yang kamu dapat itu bisa untuk masa depanmu, kamu bisa mengembangkan lagi, tahu kemampuanmu sebagaimana kamu bisa menyelesaikan tantangan ini. Memang tidak hasilnya juga baik, masuk 20 besar, seperti itu pengalaman, dapat ilmu. Jadi kami juga menekankan ke anak-anak bahwa mama papa itu pengennya kamu
yang baik juga Iya. gitu ke depannya. Jadi monggo mama-mama, saya dari awal menyampaikan bahwa tema ini sangat menarik. Jadi monggo mama-mama menyisihkan sedikit saja, tidak harus 10 menit. selesai satu buku, Ya, atau Ustaz. selesai satu Betul. gitu, tapi sampaikan hal-hal positif dan kenakan itu ke hati anak dan tekankan itu terus-menerus setiap hari. Memang itu tidak langsung apa ya, efeknya itu tidak langsung seketika Iya. gitu, kita mendongeng langsung besoknya anaknya berubah jadi yang turun, yang kalem, yang ini ya biasa. Saya sendiri juga masih sering ngomel-ngomel itu juga masih memang sambarannya mama-mama begitu gitu. Jadi tetapi itu jauh lebih membantu kita karena tadi di itu tadi anak-anak Pak Didi menyampaikan petanya tadi Iya, petanya itu gelombang petanya akan itu bisa jadinya masukin misalnya jauh anaknya sering mencubit di kaki sebelah Iya. dan jenengan bisa memberi si hipnotis Iya. kata-kata yang apa maksudnya begitu supaya tidak mengulang terus, supaya itu juga ada perubahannya yang baik. Misal contohnya anak saya seringnya teriak-teriak, saya kasih tahu dia bisa teriak-teriak, suara bisa keras, nanti mama sudah dengar, ini rumahnya juga gak besar. Coba disampaikan sesuatu hal yang sederhana saja, tetapi ada maksud dan tujuan terjadinya supaya sampai ke anak-anak. Itu memang nggak harus sekali selesai gitu, setiap hari mau tidur aja, kita mau tidur siang monggo, mau tidur malam itu jauh lebih baik. Jadi nanti mau bangun pun jadikan sambut itu juga dengan sukacita, jangan harus bangun ya. Ayo besok jangan sambil ngomong-ngomong. Jadi memang anak-anak itu supaya harinya menyenangkan dan penuh sukacita itu ya kita memang dulu. Aturun Mas Santi, ya tepuk tangan buat Mama Santi. Ya, sesi saya kira cukup ya, nanti bergantian teman saya. Jadi tolong ya Bapak Ibu mulai hari ini ya, Bapak Ibu sisakan waktu 10 menit, itu akan mengubah masa depan putra putri panjenengan yang jauh lebih hebat. Terima kasih, selamat siang, salam. Apa kabar semuanya? Udah pernah lihat saya? Nah tadi pas saya lewat sini, udah kan? Nah, udah. Kalau di TV memang saya nggak pernah keluar. Merasa nggak kita sebagai orang tua itu adalah superhero untuk anak kita? Merasa? Saya mau tanya dulu. Kita punya anak kita ini dilahirkan atau didownload? Oh dilahirkan ya, nggak ada yang didownload ya. Nah, kenapa kita harus jadi superhero? Karena apa? Apa yang kita tanamkan kepada anak kita dari usia 0 dalam kandungan sampai usia 12 tahun itu adalah masa-masa rentan yang kita tidak boleh abaikan. Karena apa? Di situ mereka belum punya yang namanya logika. Anak sampai usia 12 tahun. 12 tahun ini baru kebentuk yang namanya logika. Jadi informasi yang masuk pun, apapun itu positif negatif, semua akan direkam. Karena pikiran bawah sadar, apalagi anak, rentan banget kalau kita tanamkan hal-hal yang negatif. Ada nggak di sini yang ngajak anaknya nih waktu kecil nonton sinetron? Nggak ada. Nggak ada, bagus. Kalau nggak ada bagus. Karena apa? Nggak punya TV, sama. Saya juga nggak ada. Serius. Saya dari dulu memang anti TV. Indosiar ya. Nanti diajak nonton judul FTV-nya gini. Ternyata bapakku adalah suami ibuku. Ya. Oke, saya yakin semua yang ada di sini adalah superhero bagi anak-anaknya. Dan saya mau tanya, percaya nggak dengan yang namanya hipnotis? Hipnotis itu bukan seperti yang di TV-TV. Ayo kamu tidur, ceritakan semua masalahmu. Nggak seperti itu. Itu settingan, serius. Kalau bisa seperti itu, polisi sama kejaksaan nggak laku, ya kan? Karena semua suruh ngaku. Nah, nanti bagaimana kita menghipnotis anak kita? Ada yang tertarik? Caranya simple nanti di akhir, makanya jangan pergi dulu, ya kan? Dan ini untuk bapak-bapak ya, mohon maaf, hati-hati nanti kalau diterapkan kepada Anda. Jadi Anda nggak boleh tidur dulu. Nanti ibu-ibu saya ajarkan caranya gimana. Misalkan nanti, wah kok
pengen teflon baru nih. Nah itu biar bagaimana suaminya tiba-tiba, mah aku beliin. Nah kayak gitu, nggak perlu kita minta. Ada yang mau? Wani biro. Oke, lanjut di slide ketiga dulu. Wah, nanti jangan-jangan. Ini bisa diputar kayak ya? Ini kan video, bisa di play aja yang kiri, bawah kiri, ya. Oke. Udah tahu maknanya dari apa yang ditonton tadi? Ada nggak di rumah? Pasti ya, yang namanya rumah tangga itu kan ada cekcok antara pasangan. Ada nggak yang sering ribut tapi di depan anak-anaknya? Jujur aja nggak apa-apa. Yang jujur nanti pernah kan? Nah, karena apa? Itu kalau bisa diusahakan. Kalau kita memang cekcok dengan pasangan, itu jangan pernah di depan anak. Karena mungkin gini ya, anak tidak langsung menyerap ini apa, tapi pikiran bawah sadarnya ini merekam. Dan itu akan dibawa nanti ketika dia sudah dewasa, dia udah berumah tangga. Karena apa? Dari kecil. Mungkin ketika kita sama pasangan kita ribut, terus sampai ada piring terbang, mangkok terbang, anak itu akan menyerap dalam pikirannya apa? Oh ternyata berumah tangga begini ya. Nah itu secara nggak disadari dia akan mengalami ketika dia nanti akan menikah. Ini saya udah riset ke banyak orang juga. Jadi memang apa yang dialami adalah apa yang dia lihat. Makanya di tayangan tadi anak melihat, anak akan meniru. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah kita mungkin cekcok, udahlah tunggu anak tidur, berantemnya nanti. Habis berantem nanti jalan-jalan juga nggak apa-apa, ya kan? Angkat tangan kirinya semuanya, angkat tangan kirinya. Biasa kita mengajarkan kepada anak ini tangan apa? Tangan kiri. Ayo tangan kiri apa tangan jelek? Banyak orang mengajarkan bahwa ini adalah tangan jelek. Nah itu sesuatu yang keliru. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita itu nggak mungkin nggak ada maksudnya. Dan ketika anak-anak itu melakukan sebuah kegiatan dengan tangan kiri, jangan pernah dilarang, kecuali makan, memberikan sesuatu, menerima sesuatu, berjabat tangan, biarkan saja. Atau ada yang mungkin anaknya kidal. Ada yang anaknya kidal? Nggak ada? Ada. Biarkan. Jadi jangan pernah dia dipaksa untuk menggunakan tangan yang satunya. Kenapa? Karena itu sistem motoriknya terbalik. Dia justru akan tersiksa ketika anak kita kidal. Nah, tahu nggak yang fungsi tangan kiri ini apa? Tangan kiri ini banyak banget fungsi. Ada yang sering migrain, ada yang pernah migrain. Kalau Anda migrain, cobalah menulis dengan tangan kiri. Anda pasti akan sembuh. Serius. Karena apa? Sistem sarafnya silang. Tangan kiri itu berfungsi sebagai apa? Kalau untuk anak-anak, ini akan melatih otak kanan. Jadi kreativitasnya itu akan semakin meningkat ketika tangan kiri banyak digunakan. Tapi kebanyakan mungkin pemahaman zaman dulu nggak boleh pakai tangan kiri. Terus tangan kiri ini nggak sopan atau apa. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari biarin aja. Karena apa? Biar dia mengasah kemampuan otak kanannya. Dan otak kanan ini justru dia yang akan menjadi long term memory. Jadi memori jangka panjangnya itu ada di otak kanan. Jadi jangan pernah kita ngajar, oh jangan pakai tangan kiri. Contoh kita nih, nanti pasangan kita nih ngasih duit nih, bos sekepok nih ratusan ribu semua. Apa kita protes meski dia ngasih dengan tangan kiri? Protes nggak? Enggak kan? Pasti diterima kan? Pasti berbunga-bunga ya kan? Mau tangan kiri mau dilempar ke atas, wih ambil ya. Nah itu beda lagi. Ini biasanya milenial ya. Karena saya ada survei ya di berbagai kota juga. Banyak orang tua termasuk di lingkup saya, di lingkungan saya, ini saya sangat miris banget. Anak udah diracuni dengan yang namanya ponsel. Alasannya apa? Biar nggak rewel, biar nggak nangis, biar anteng. Tapi ujungnya apa? Dia hanya menerima sesuatu itu satu arah aja, alias monoton, nggak ada komunikasi. Harusnya orang tua jangan mengenalkan ponsel dulu ketika anak masih kecil. Ada yang bisa tebak anak saya usianya berapa? Saya lebih muda dari Pak Didi. Mungkin usia saya sekitar berapa? 28 ya sekarang ya.
28 jalan. Racun saya. Anak saya yang pertama itu udah tahun depan udah KKN, yang kedua SMA kelas 3, dan itu mereka saya tidak pernah kasih yang namanya ponsel dari kecil. Saya nggak pernah kasih yang namanya ponsel. Baru di masuk SMA baru saya kasih ponsel, dan awal saya kasih ponsel itu ponsel yang biasa, bukan Android, bukan iOS, bukan yang canggih-canggih. Jadi saya kasihnya yang biasa. Kenapa? Cuman buat komunikasi aja. Misal kamu di mana, kamu ngapain. Nah, kenapa seperti itu? Karena biar mereka ini tidak terpengaruh dengan mungkin tontonan-tontonan yang, ya maaf ya, zaman sekarang ini kadang sesuatu yang edukatif itu nggak diminati. Tapi kalau sesuatu yang mendidik itu dijauhi. Tapi kalau yang receh-receh orang pada suka. Nah, dari situ apa? Jangan pernah kenalkan itu, kecuali nih kita kenalkannya untuk apa? Untuk video call, mungkin sama opanya, sama omanya. Kita lakukan video call seperti itu. Dan begitu anak saya udah saya kasih ponsel, ini ponsel harus bikin lo kreatif. Jangan pakai yang nggak bener. Nah, akhirnya apa? Mereka gunakan sesuatu itu yang bermanfaat. Contoh kapan hari, ya mungkin di bulan kemarin saya lupa. Anak saya yang kedua itu malah justru tiba-tiba ngabari saya, "Papa, aku ada kejutan." "Apa?" "Tunggu ya." Akhirnya apa? Saya dikirimi sertifikat sama pengumuman. Ternyata apa? 2 kali menang lomba bikin film skala nasional. Saya bingung. Lah kamu bikin pakai apa? Kan kamera yang Bapak kasih rusak. Aku pakai HP, Pak. Oh, pakai HP kamu bisa ini. Ya udah, kamu terusin. Kita dukung. Jadi kalau usia udah matang, anak itu bakal menjadikan alat yang kita pakai sebagai sarana untuk dia berkembang. Dulu saya diajarkan gini sama papa saya. Orang belum kenal yang namanya komputer di tempat saya waktu itu. Saya dikasih. Waktu itu yang punya komputer itu cuman di Bank BRI waktu itu tempat saya. Akhirnya apa? Saya dibelikan, kamu belajar, kamu harus ngerti. Akhirnya ya udah, saya pakai. Dulu nggak ada gadget ya. Dulu saya tinggal di rumah itu sama siapa? Ketika kelas 4 SD, saya tinggal sendiri sama adik saya, cuman berdua. Papa mama saya di Jakarta ngurusi bisnisnya, saya dipindah nggak mau. Aku pokoknya tetap di Solo, aku nggak mau. Cuman Sabtu Minggu harus di sana. Ya udah. Jadi tiap pulang sekolah Sabtu terbang ke sana, nanti mungkin Minggu sore pulang lagi. Seperti itu. Dan dari situ saya banyak belajar. Oh begini ya, jauh dari orang tua itu gimana. Jadi makanya bagaimana kita harus jadi superhero untuk anak-anak kita. Jangan bandingkan. Seorang anak juga punya perasaan. Seorang anak itu dia punya rasa. Dia bisa bersyukur, dia bisa kecewa. Jadi jangan pernah kita membandingkan anak kita dengan orang lain. Jangan bandingkan dengan teman-temannya. Jangan bandingkan dengan anak tetangga. Jangan bandingkan dengan saudara kandungnya juga. Anak punya karakter masing-masing. Cara kita mendidiknya itu juga beda. Seorang anak itu karakter ada 3 ya. Ada tipe kinestetik, ada tipe auditori, ada tipe visual. Cara mendidiknya juga beda. Anak saya yang pertama cewek, yang kedua cowok. Cara mendidiknya beda. Saya lebih keras ke anak saya yang cewek. Karena apa? Saya tahu karakternya. Terus kalau yang kedua, karena dia tipe perasa, ya saya lebih lembut. Cara mendidiknya, nggak keras. Kalau saya didik itu, dia akan putus asa. Dia nggak berani berekspresi. Ada cerita gini, ada orang pernah konsultasi ke saya. Dia punya anak, waktu itu SD sebelum COVID. Anaknya ini selalu jadi bahan bulian dari teman-temannya, wali murid, bahkan guru-gurunya juga membuli kalau dia itu anak bodoh. Ya kan? Anaknya ini cewek. Akhirnya saya tanya, anakmu kalau belajar bagaimana? Ya dia dengan aktivitas yang dia suka. Ternyata dia suka coret-coret, dia suka sambil bikin sesuatu, dia suka kesana kemari. Oh, anakmu tipe kinestetik, anakmu nggak bodoh. Karena apa? Di sekolah dia nggak bodoh, karena dia harus suruh dia mendengarkan. Dia itu nggak bisa masuk. Nah, itu yang harus kita kenali. Saya pernah menulis tentang bagaimana misalkan kita mendidik anak atau kita guru mendidik siswa kita.
itu harus mengenali karakternya. Waktu itu kita juga menulis bertiga apa berempat Pak ya. Dulu kita menulis buku berempat, kolaborasi. Nah, bukunya judulnya waktu itu menulis untuk bahagia. Nah, itu udah lama banget ya. Itu saat Covid ya malahan ya. Itu ketika saat Covid kita menulis buku itu, dan di situ banyak banget. Kalau teman-teman ada yang mau bukunya, udah gak terbit. Nanti saya kasih buku, ada yang mau, semua saya kasih semuanya. Mau ya? Beneran? Dibaca? Oh, ya udah, jangan dijual. Ayo lanjut aja. Waktunya udah mepet. Jangan asal perintah. Penyakit orang tua ketika punya anak itu ada dua. Namanya 2A. Ada yang tahu 2A ini apa? Pertama adalah perintah. Kedua, marah. Ada yang suka marahin anak? Sering. Saya dulu, orang tua saya kalau memarahi saya itu nggak langsung ngomel-ngomel, dikasih contoh. Jadi gini, saya pernah waktu itu ada temen, ya kan, dia ini ketangkap sama polisi karena mencuri. Kalau nggak salah saya masih SMP waktu itu. Papa saya cuman bilang, ketika kamu melanggar hukum, Papa nggak akan pernah bantu kamu. Kamu urus sendiri, dan bahkan kalau Papa diminta pertanggungjawaban, Papa minta hukuman terberat. Jadi dari situ saya hati-hati, saya takut. Ada nggak kita yang suka merintah anak kita? Mungkin nyuruh beli garam, nyuruh beli gula, ada nggak? Ada? Sering? Boleh aja kita minta anak kita memberikan sesuatu, tapi kita lihat dulu dia baru apa. Misal dia baru belajar, dia baru asik konsentrasi ketika bermain, itu biarkan dia dulu. Kita tunggu, ajak ngobrol. Lagi apa? Belajar. Oh ya sudah, kalau udah belajar jangan pernah diperintah. Tapi kalau lagi bermain, masih lama mainnya. Kalau udah mau selesai, Mama minta tolong ya, Papa minta tolong ya. Jangan lupakan kata tolong. Jangan asal, wih beliin gula, wih. Nah, jangan seperti itu, kasihan. Apa? Dia bakal tersinggung. Wah, lagi asik kok. Apalagi ketika dia sedang mengerjakan sesuatu, entah sebuah permainan, sebuah pelajaran yang itu butuh ide. Kadang anak baru punya ide, baru mikir, udah kita perintah, idenya hilang. Serius. Ide itu bisa sepersekian detik itu hilang. Jadi biarkan anak kita mengerjakan sesuatu dulu dan kita minta tolong. Setelah itu kita juga harus berterima kasih. Karena tolong dan terima kasih ini adalah sesuatu yang mungkin sederhana, sepele, tapi dia powerful. Dan ini akan direkam anak kita. Dan itu nanti akan membentuk karakter juga, bahwa dia akan jadi orang yang juga menghargai orang lain. Nah, jadi jangan pernah asal perintah, Dek, beliin merica, Dek. Nah, anak lagi asik-asik main, bahaya. Jangan asal marah, tadi udah kita singgung ya, jangan asal marah. Ketika anak kita berkreasi nih, main-main, ya kan, pulang pakaiannya kotor. Sebagai orang tua kita marah enggak? Marah. Kalau saya enggak, biarin aja. Karena apa? Itu namanya bermain kan secara fisik, dia mengasah otak kanannya. Mau kotor mau apa kan, kita mengenalkan oh resikonya begini. Jadi ya biarkan aja. Anak kita mau, yang penting gini, bukan sesuatu yang negatif. Ya, mungkin nanti pulang, wih bawa ikan banyak dari mana? Aku mancing kolam tetangga. Nah itu nggak boleh. Itu harus kita tegur juga ya. Jangan biasakan 2A tadi ya, marah dan perintah. Perintah pakai aturan, bukan asal perintah. Ya, kasihan. Anak punya perasaan. Seusia berapapun, dan kita juga harus libatkan anak juga. Sering ngajarin atau nemenin anaknya belajar, sering sambil pegang HP atau enggak? Enggak, bagus. Kebanyakan kadang ada orang tua nemenin anaknya belajar itu sambil apa? Main HP, scroll TikTok, terus di WA grup arisan, ngobrol-ngobrol. Kita nemenin secara fisik, tapi secara energi kita nggak akan pernah tersambung. Karena apa? Kasihan. Anak kita ini butuh perhatian, bukan butuh kita ada aja, tapi perhatian kita. Luangkan waktu. Jadi misalkan anak-anak
sedang belajar, kita nemenin, taruh dulu HP-nya. Terus kalau anak itu bingung, ya kan, ini cara ngerjainnya gimana? Kita sendiri nggak ngerti. Jangan, nih buka aja HP. Jangan seperti itu. Kita cari di HP, boleh. Tapi sambil apa? Sambil kita ngajarin caranya, tanpa kita ngasih lihat anak kita untuk melihat HP-nya sendiri. Jadi paling enggak kita ada interaksi. Nah, ini di zaman sekarang banyak yang terlupakan, ya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Didi, baru makan ada yang mainan HP, masing-masing mainan HP. Saya sama anak saya, bukan saya membanggakan diri saya bla bla bla, karena ini pengalaman aja saya share ya. Ketika kita lagi bersama, taruh HP masing-masing, udah, kita nggak ada buka-buka HP, kecuali ada telepon darurat atau orang nyari. Nah, itu beda ceritanya ya. Nah, dari situ apa? Ketika udah kita berinteraksi, biarkan mereka bercerita, biarkan mereka mengungkapkan apa yang menjadi kesenangannya. Anak saya yang cewek, dia ini suka K-pop, yang cowok suka game. Ngobrolnya sama mereka itu juga beda. Dan saya mau nggak mau apa? Harus masuk ke dunia mereka. Saya nggak ngerti K-pop, bapaknya anak hip hop, anaknya K-pop, wah, bertolak belakang gitu kan. Dan akhirnya apa? Ya udah, mau nggak mau saya harus kenali K-pop ini siapa aja, berapa personelnya. Akhirnya ngobrol, ya udah, jadi anak saya yang cowok ngobrol soal game. Meskipun saya nggak suka main game, mau nggak mau harus mengenali gamenya apa aja. Saya pelajari dulu, oh game ini tentang ini, oh ya, dah. Akhirnya apa? Nyambung. Ketika ngobrol, anak butuh tempat untuk bercerita juga. Jadi kita mau nggak mau harus masuk. Jangan berpikir gini, Allah, dunia anak kecil apa sih? Jangan seperti itu. Justru itu asik. Ketika anak kita suka sesuatu dan kita masuk ke dunianya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Kita kembali kecil lagi di situ, asik banget, kayak punya temen. Kalau tahu saya ngobrol sama anak-anak saya, nggak kayak sama papa dan anaknya, kayak temen, ya Pak ya. Pernah ketemu, saya ngobrol sama anaknya, kok santai banget ya. Sampai tahu nggak, teman kuliah anak saya itu bilang ke anak saya, Afita, papamu butuh anak lagi nggak? Sampai seperti itu. Karena apa? Kedekatannya itu. Bahkan pernah waktu SMP itu ada namanya pensi. Waktu itu saya diundang sama anak saya, Papa bisa ke sekolahan nggak? Oh iya. Saya pikir ada apa? Ternyata apa? Diajak rapat. Di situ isinya anak sekolah. Jadi teman sekelas anak saya yang paling tua, diajak diskusi. Papa, ini mau ada pensi karena ini lomba antar kelas. Temanya seperti ini. Aku minta masukan. Waduh, lah kok papanya yang dilibatkan gitu kan? Akhirnya apa? Oh yaudah, saya buatkan konsepnya, saya buatkan skrip, terus akhirnya apa? Koreo dan segala macamnya latihan sendiri. Papa bantu sampai di sini. Akhirnya apa? Udah dari lomba itu, yang lain kelas lain sewa koreografer. Akhirnya di kelas anak saya itu nggak sewa, dan beruntungnya apa? Dapat juara juga karena saya kembangkan. Kalau yang cowok, Papa ini ada tugas bikin film tentang apa? Tentang ini. Caranya gimana? Didampingi nggak mau, karena karakter anak saya beda. Yang cowok ini didampingi nggak mau, cuman tanya dasarnya konsepnya apa. Begitu udah dikasih tahu, jalan sendiri. Editing gimana Pak? Oh begini pakai softwarenya ini. Ya udah, dia jalankan sendiri. Hanya saya kasih tahu dasarnya. Tapi yang penting apa kuncinya? Komunikasi. Jadi ketika kita ada komunikasi dengan anak, itu kita akan kayak sahabat sendiri sama anak. Serius. Nanti suatu saat kalau pas ketemu saya sama anak saya, jangan kaget. Kalau kitanya santai. Kadang anak saya itu manggil saya bro. Enggak apa-apa. Gimana sih bro? Santai banget. Meskipun santai, saya ajarkan tetap menghargai. Nah, bermain bersama. Tadi udah ya, saya sampaikan kita harus bermain bersama. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke, nah ini di sini. Ayo, siapa yang mau belajar hipnotis? Ayo, angkat tangannya. Yang mau belajar hipnotis. Sebenarnya, secara kita nggak sadari, setiap hari kita
itu dalam fase hipnosis. Sebenarnya hipnosis bukan hipnotis. Hipnotis itu adalah pelakunya. Misalkan kalau waktu nonton TV si kuya-kuya hipnotis orang, nah si hipnotisnya itu adalah si uya-kuyanya. Kalau metodenya namanya hipnosis. Tapi berhubung itu biasa digunakan, ya sudah, kita gunakan bahasa hipnotis. Ada yang punya gambaran anaknya pengen jadi seperti apa, atau pengen merubah karakter anaknya seperti apa? Ada nggak? Ada? Lakukan sleep hypnosis. Gimana caranya? Ini bisa dilakukan untuk pasangan juga ya. Mungkin yang ibu-ibu, papa telepon baru. Nah, itu bisa. Jadi ketika anak tadi sudah disampaikan Pak Didi, itu ketika menjelang tidur, ya kan? Ketika menjelang tidur, itu seseorang termasuk kita, apalagi anak kita, itu dalam fase rasnya kebuka. Apalagi anak di usia di bawah 12 tahun belum memiliki ras yang tertutup. Ras itu adalah reticular activating system. Jadi dia jembatan yang membatasi antara logika dan pikiran bawah sadar. Setiap orang yang hidup di dunia itu yang bekerja adalah 80% dari pikiran bawah sadarnya. Ketika kita tidur, pikiran bawah sadar kita bekerja. Ketika kita bangun, pikiran bawah sadar kita juga bekerja. 20%-nya adalah pikiran sadar atau logika kita. Jadi ketika ada perdebatan dalam perasaan kita, yang dimenangkan adalah perasaan kita atau vibrasi kita. Maka kita programkan kepada anak. Misalkan anaknya pengen seperti apa, tapi gini, jangan programkan sesuatu yang itu menjadikan sebuah cita-cita ya. Nanti kita bisikan, nah kamu kalau gede, kamu nanti jadi dokter ya. Ternyata anaknya nggak ada minat untuk jadi dokter. Nanti dia terpaksa, dia nggak totalitas. Biarin aja. Yang penting yang kita inputkan itu adalah sesuatu yang membuat dia menjadi anak yang berkarakter misalnya. Nah, kamu anak hebat, kamu anak yang tangguh, kamu anak yang cerdas, kamu anak yang pintar, kamu bisa bersosialisasi dengan siapapun, dan kamu bisa merekam segala hal yang menurut kamu itu adalah sebuah kebaikan. Bisikan ke telinga kanan. Kenapa? Karena telinga kanan itu dia langsung menembus, dia bypass ke pikiran bawah sadar. Jadi ada yang namanya conscious mind dan subconscious mind. Di tengahnya ada ras, ibaratnya kayak gunung es. Gunung es di atasnya kan kelihatannya dikit, tapi di dalam ini dia lebih dalam. Kenapa? Pikiran bawah sadar ini yang mengatur detak jantung kita, peredaran darah kita, terus yang mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, dengan pikiran bawah sadar kita punya cita-cita nih, misalkan aku pengen kaya, aku pengen punya tabungan sekian, itu bisa digunakan di pikiran bawah sadar. Dan kita juga bisa memprogramkan itu kepada anak-anak kita. Serius. Bahkan Anda memprogramkan anak dari kecil. Dek, kalau besar nanti kamu punya uangmu tuh miliaran, triliunan, itu nggak masalah. Kalau zaman dulu ada gini cerita. Ada teman saya bilang, aku dulu pengen punya duit tuh 20 juta waktu kecil. Karena apa? Zamanku kecil, duit itu banyak banget. Tapi begitu sekarang udah punya, nggak kerasa. Kok dikit banget. Nah ternyata begitu kita tracking, oh iya, 20 juta di tahun berapa sama sekarang, pasti beda. Nah kita bisa tanamkan itu ke anak. Apalagi kita tanamkan sebuah karakter ya kepada anak, itu sangat bisa banget. Lakukan berulang-ulang, itu paling enggak Anda bisa lakukan 30 hari tanpa putus. Nanti bisa lihat perbedaannya. Dan bisa dilakukan juga untuk pasangan Anda. Misalkan Anda pengen apa, suami Anda bisikin aja, ya kan? Serius, bisikin telinga kanannya ketika udah mau lelap tidur. Jangan Anda tidur duluan. Nanti kalau untuk bapak-bapak bisa juga untuk istrinya. Tapi jangan gini, Ma, aku besok mau nikah lagi ya. Jangan gitu ya, nggak boleh. Meskipun itu bisa, tapi jangan. Ya, satu aja cukup. Kalau Anda punya keinginan, bisikan itu ke pasangan Anda. Ya, ini efektif, serius. Lakukan berulang-ulang. Karena apa? Pikiran bawah sadar biar ditembus terus. Jadi begitu dia ditembus, karena rasanya kebuka, tanpa kita minta, tiba-tiba dia ngasih. Itu jangan kaget. Itu beneran.
Kalau Anda mau praktek di sini, saya praktekkan bisa. Tapi saya nggak lakukan dulu ya. Ada yang mau buku tentang parenting? Bentuknya e-book ya. Kita kasih gratis. Langsung slide 17. Silakan akses di website ini. Sekata.com. Hanya 2, hanya belakang 2. Silakan. Ini kita bagikan gratis untuk di workshop kita di Sekata. Kalau Anda mau beli sekitar 50.000 nantinya. Mending gratis apa beli? Beli aja lah. Ayolah. Silakan saya pandu, kalau ada yang mau silakan buka sekata.com. Udah scroll aja, di situ ada ya free, klik aja yang bawah yang ungu ya, koreksinya. Gini aja. Tadi teman-teman sudah ngisi nomor WA ya? Oke, setuju nggak kalau nanti kita buat grup biar ada diskusi berlanjut? Ada yang mau? Angkat tangan yang mau. Oke. Nanti kita bisa diskusi bareng di situ jauh lebih dalam lagi. Ada pertanyaan silahkan jawab. Apapun pertanyaan Anda, saya pasti bisa jawab. Tapi saya tidak menjamin jawaban saya benar. Ya, tapi saya jawab. Nah, nanti kita ketemu di grup ya. Mungkin nanti bunda-bunda dari Sinar Kasih juga dimasukkan aja Pak. Jadi kita bisa diskusi lebih lanjut. Terus masalah dongeng nanti bisa langsung sama Pak Ham juga sebagai praktisi dongeng juga, penulis buku. Terus nanti kita selanjutnya bisa diskusi di grup ya. Makasih udah menyempatkan waktu untuk diskusi di sini. Kita diskusi loh ya. Saya bukan mengajari loh ya. Ya, nanti kalau saya mengajari nanti saya dipanggil Pak Guru, saya nggak mau ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut dengan Pak Hamdani. Terima kasih Pak Didi untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Ya. Ini sembari Pak Didi dan bunda-bunda ini membagikan lembar bermain cerita asik, saya sedikit cerita dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Didi tadi, mendongeng untuk putrinya ya, dan Pak Albert yang dia cerita mengenai anak yang suka meniru orang tua, itu secara nggak langsung ternyata sudah saya alami juga ya. Saya alami tanpa saya sadari. Ceritanya begini, saya itu kan sebetulnya menulis cerita bukan karena bakat, tapi karena keterpaksaan. Ketika saya lulus kuliah, kebetulan saya selalu gagal menjadi pegawai negeri. Ya udah, akhirnya saya total menjadi pegawai luar negeri ya Bu ya. Jadi pengacara, pengangguran yang banyak acara. Ya, saya akhirnya total menulis dan akhirnya saya jadi jurnalis. Tetapi menulis cerita ini tetap berlangsung. Nah, di rumah pun saya juga selalu menulis. Saya nggak pernah cerita ke anak tentang kebiasaan saya ini. Nah, tahu-tahu ketika SMP saya buka laptop ya, laptop yang sering saya gunakan ya. Dulu saya hanya punya satu laptop ya di rumah itu, satu laptop punya saya dengan ibu, istri saya itu gantian ya, gantian. Waktu SMP saya buka file-file itu kan. Nah, di dalamnya itu saya kaget. Anak saya itu sudah bikin satu novel. Judulnya The Labyrinth. Gawe ini kapan? Saya nggak tahu bikinnya kapan. Jadi di sela-sela ketika laptop nganggur itu ternyata anak saya mungkin buka-buka ini laptop dan ngetik di situ. Nah, ini saya mulai jangan-jangan karena kebiasaan saya mendongeng ya. Saya dulu waktu anak masih kecil, masih di dalam kandungan, nah itu saya sering dongengkan ya, tapi dengan membaca buku. Ya, saya dulu itu langganan buku cerita Franklin. Kalau ada yang tahu Franklin, itu dari luar negeri. Saya di Gramedia sini, yang Solo ini, selalu beli kalau ada yang terbit yang baru. Kemudian sebelum itu saya selalu beli Enid Blyton, ya, yang kecil-kecil serial itu.
Kemudian saya juga sering membaca cerita tentang dongeng-dongeng fabel. Nah itu saya dongengkan ketika dia belum lahir. Ya, setelah lahir, kemudian usia sekitar 2 atau 3 tahun, terus biasanya itu saya dongengkan. Saat usia 3 tahun, saya biasanya mendongeng sebelum tidur ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Itu saya pegang buku gini, ya, pegang buku. Saya baca gitu kan, nah dia tidur gini. Nah, terus gitu. Sampai suatu ketika, itu ketika saya mulai dari kata pertama, dia itu langsung bermimil gitu ya. Dia itu hafal. Usia 3 tahun ya. Itu dia hafal. Dia cerita. Terus saya perhatikan, saya diem gitu kan, saya diem. Dia cerita itu. Saya perhatikan kata-katanya persis, kalimatnya persis, intonasinya ketika koma itu juga persis. Ketika dia harus koma itu persis. Kembali ke Pak Albert tadi ya, copy paste. Jadi anak-anak itu ketika kita udah ngomong, dia memperhatikan ya, dia tuh secara nggak langsung tercetak itu ya, terekam di situ. Jadi yang dongeng dia sendiri. Udah mau tidur itu saya buka buku, dia cerita gitu ya. Kemudian semakin ini ya, semakin percaya dengan teori dari Pak Didi dan Pak Albert ini. Oh berarti benar nih ya. Berarti memang dongeng ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Nah, pertanyaannya sekarang ya, di tengah era digitalisasi sekarang ini, apakah dongeng kancil itu masih laku ya? Kancil Nyawang Timun, kemudian kancil menipu buaya itu masih laku nggak kira-kira? Ayo, siapa yang ada pendapat? Masih laku nggak kira-kira? Gimana? Kadang Pak. Kadang laku, kadang tidak. Oh, kalau yang nggak laku gimana? Pernah ditanyakan ke anak? Pernah. Gimana reaksinya? Reaksinya ya dia tanya, ilustrasinya tanya. Jadi nanti gimana apa perjalanannya itu Pak. Jadi kita cerita ini nanti kancil itu gini, terus ditanyakan lagi. Terus kalau sudah gini gimana mak? Ya, artinya tertarik itu. Oh ya udah. Tapi karena masih. Ini realita ya Pak. Terkadang orang tua yang malas bisa, ada waktu bisa. Ya. Realita di lingkungan sekitar. Oke, siap. Intinya dari cerita ibu ini, sebetulnya anak punya ketertarikan akan dongeng gitu ya. Oke. Nah, ada yang pendapat lainnya, ada pengalaman lain nggak kira-kira? Ada yang misalnya apa sih itu dongeng? Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada. Oke. Nah, saya di sini sebetulnya ingin cerita tentang bagaimana sih membuat sebuah dongeng, itu ya. Nah, saya tidak berharap ibu nanti menjadi penulis dongeng yang handal, enggak sama sekali. Tapi mari kita menjadi pembawa atau pencipta dongeng untuk anak-anak kita. Karena tadi Pak Albert bilang, anak mau jadi apa? Kita mau ingin anak jadi apa? Oh, jadi anak yang pinter dan berkarakter. Oke, kalau begitu kita coba cari tokoh dan cari kejadian yang merangsang anak itu menjadi berkarakter. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nggak beli buku di Gramedia atau di mana gitu ya, ciptakan sendiri tokoh yang Anda inginkan. Ya. Caranya gimana? Nah ini saya sediakan lembar bermain ya, lembar bermain cerita asik. Nah itu Bapak Ibu tinggal nanti mengisikan ya, atau memilih dari barisan ini ya, ada tokoh, ada tempat. Di situ tertulis ada kucing, robot kecil, anak petualang, naga baik, dan seterusnya. Silahkan bikin sendiri ya. Kemudian di baris kedua itu ada tempat ya, hutan misterius, pasar malam, istana tua, mall, dan seterusnya. Silahkan dicari sendiri gitu ya. Nah, kemudian ke atas barisnya naik dikit. Oh, ya, oke. Nah, kemudian di baris ketiga itu ada tokohku. Nah,
dan tempatku. Nah, dipilih tokohnya apa. Nah, misalnya kucing gitu ya, kucing. Tempatku, misalnya apa, hutan misterius atau pasar malam gitu ya. Coba kita pilih kucing dan pasar malam aja. Nah, kucing dan pasar malam. Bapak Ibu tinggal mereka-reka ya. Kira-kira apa ya masalah yang bisa dibikin dari tokoh kucing dan pasar malam? Bikin masalah ya. Bikin masalah tapi dipecahkan sendiri. Oke. Nah, ini kita nggak teori ya, ini kita praktek gitu ya. Coba bayangkan, ya, bayangkan. Apa ya kira-kira kucing dan pasar malam? Bebas ini, silakan berimajinasi. Boleh menghadirkan tokoh lain, misalnya seorang anak. Tapi pancikan pertama adalah kucing dan pasar malam. Ini kita latihan berimajinasi untuk mengajak anak berimajinasi juga. Lainnya sekarang silakan ditulis di situ, atau mungkin ada yang secara lisan sudah punya ini gambaran. Kalau belum, nah saya pandu dulu ya. Saya pandu dulu ya. Oke. Kucing dan pasar malam. Misalnya gini. Ada seekor kucing. Kucing itu peliharaan dari seorang anak. Ya. Seorang anak punya sayang sekali dengan kucingnya itu. Nah, kemudian dia nggak pernah pisah dengan kucingnya ini. Nah, dia kemudian suatu ketika diajak oleh orang tuanya ke pasar malam. Nah, kemudian dia bermain-main di sana, beli mainan, kemudian naik pasar malam, dermolem dan sebagainya. Nah, kemudian karena keasikan, dia lupa dengan kucingnya ini. Dia terpisah dari kucingnya. Kucingnya meong-meong, udah ya kebingungan. Si anak juga nangis. Problem kan itu. Nah, gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya silahkan Bapak Ibu cari sendiri. Ada yang lain lagi dari tokoh kucing dan pasar malam? Ayo kembangkan sendiri ya. Kita bebas berimajinasi. Atau misalnya kucing dan hutan misterius. Ini kucing kan fabel ya, cerita fabel ya, hutan misterius. Nah, kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari situ? Ada yang sudah punya imajinasi? Yang biasa mendongeng? Monggo silakan. Ini saya juga spontan loh ini. Saya juga spontan. Tapi ini kita mencoba untuk enggak harus. Enggak harus, kan ada grup nanti ya. Ini enggak usah selesai hari ini ya. Ini hanya kita ngobrol aja ya. Monggo, siapa yang punya imajinasi? Kucing dan hutan misterius. Ini saya juga spontan loh ya. Saya enggak punya bayangan nanti mau milih apa gitu ya. Sudah dapat gambaran dari tokoh. Ayo, karang sendiri. Nanti hasilnya bisa digunakan untuk anak kita sendiri. Ayo. Monggo. Kayaknya ibu. Monggo. Silakan yang biasa mendongeng. Untuk contoh ini ya. Ini tadi kita buat masalah, buat masalah dengan tema dan tokohnya adalah kucing di hutan misterius. Misalnya kita bisa ceritakan di situ tentang petualangan si kucing yang sedang melusuri hutan dengan kanan kiri yang bukannya seperti itu ya Pak. Petualangannya seperti itu. Kemudian nanti dia akan menemukan sesuatu hal yang tidak terduga, mungkin sebuah harta karun atau imajinasi apa lagi udah jadi kan? Jadi sesuatu hal yang terhubung yang bisa terorek gitu, sesuatu hal yang bisa dia pakai apa dia mungkin ada apa ya mungkin kurang lebih seperti itu Ya. jadi nanti bisa dikupas lebih mendalam atau mungkin lebih detail gitu supaya bisa terbangun imajinasi yang harusnya seperti itu. Ya, sip. Ya, dengan Bunda siapa? Bunda Jani. Bunda Jani, ya terima kasih Bunda Jani. Nah ini salah satu contoh ya. Nah
dari Bunda Jani ini sudah mengembangkan bagaimana si kucing ini menelusuri hutan, kemudian berjumpa dengan harta karun yang terpendam. Nah, ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain bisa punya imajinasi yang lain dengan ini? Bisa. Bisa sekali. Ya, misalnya ini ya, saya kembangkan ya. Misalnya ini, si kucing ini dia itu kan menelusuri hutan ya. Nah, menelusuri hutan itu kan. Kucing ini adalah kucing peliharaan seseorang, anak gitu ya. Nah, anaknya kehilangan. Dia mencari dan dia menemukan jejak. Oh, si kucing ini ke hutan. Nah, dia telusuri ke hutan juga, gitu kan. Nah, dia manggil-manggil nama kucing itu. Misalnya kucingnya namanya si Poni itu ya. Dipanggil Poni, kemana kamu? Gitu kan. Dia menelusuri jejak gitu kan. Nah, sampai dia lupa waktu mencari kucing itu. Nah, kemudian akhirnya dia itu bertemu dengan seseorang yang mencurigakan di situ. Ya, itu ada apa ya? Kok ada orang mencurigakan? Nah, ternyata dia adalah orang yang penebang hutan. Nah, penebang hutan liar. Nah ini saya juga baru spontan terpikir ya, penebang hutan liar. Nah, akhirnya apa? Dia mendekat, menginjak ranting, kerak gitu. Akhirnya konangan. Dia ditangkap oleh penebang liar ini, disekap di situ. Orang tuanya bingung. Nah, udah, nggak tahu nanti penyelesaiannya gimana. Nah, saya mengembangkan imajinasi dari Bunda Jani tadi ya, menjadi seperti itu. Ini bisa jadi novel anak ya. Gara-gara kucing, maka kasus penebangan liar itu bisa terungkap. Nanti bisa aja polisi dihadirkan itu ya. Tokoh yang lain kan berkembang, polisi dihadirkan. Jadi dari hanya dari dua kata ya, kucing dan hutan misterius, akhirnya imajinasi berkembang. Jadi Bapak Ibu nanti ya tidak perlu bingung-bingung ketika mau bikin dongeng ya, seperti yang Pak Didik tadi ceritakan ya. Nah, itu nggak perlu bingung-bingung, cari sendiri aja dengan lembar kerja kayak gini, lembar bermain kayak gini nih ya. Nah, nanti kalau tugas ini nanti Ibu isi, kemudian difoto aja Pak Didik ya, difoto atau dikumpulkan di sekolahan ya, nanti biar diambil Pak Didik lain waktu. Nah, nanti akan kita baca satu persatu dan kemudian akan kita diskusikan ya Pak ya, kita diskusikan bersama dalam grup. Siapa yang tertarik maka dia akan kita komentari gitu ya, kita komentari. Kemudian kalau bisa nanti dijadikan sebuah buku cerita, baik itu berupa cetak maupun e-book gitu ya. Seperti ini punya Pak Didi, Pak Alfred tadi ya gitu. Jadi kira-kira semacam itu ya. Saya hanya membuka ruang imajinasi dari Pak Didi yang ceritakan tadi tentang mendongeng tadi. Jadi seperti itu. Cukup ya? Oke, karena waktu sudah cukup, silakan dikerjakan di rumah, nanti di follow up lewat grup gitu ya. Oke. Terima kasih, waktu kami kembalikan.